Selamat pagi para bintang sekalian, selamat berjumpa kembali dalam pelajaran pendidikan agama Katolik. Saat ini kita akan berbicara tentang hukum kanonik dalam perkawinan Katolik. Saya, Jones Tarigan, Sarjana Agama, akan memberikan presentasi pembahasan kepada para bintang sekalian. Para bintang sekalian, dalam gereja Katolik, perkawinan itu dipahami sebagai sebuah perjanjian. Perjanjian antara pria dan wanita untuk membentuk hidup bersama. Perjanjian antara pria dan wanita. Dengan demikian, gereja Katolik tidak mengakui perjanjian perkawinan antara pria dengan pria atau wanita dengan wanita. Yang diakui adalah perkawinan antara pria dengan wanita. Dari sifat kodratinya, tujuan perkawinan yakni untuk kesejahteraan suami istri, serta untuk kelahiran putra-putri dan pendidikan anak. Selain sebagai kesejahteraan, tujuan perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan. Oleh Kristus Tuhan, perkawinan itu antara orang-orang yang dibaptis diangkat ke martabat sakramen. Maksudnya apa? Bahwa perkawinan itu bukan sebuah rutinitas, bukan sebuah acara yang biasa-biasa saja, tetapi sebuah sakramen di mana Allah hadir dalam keluarga tersebut. Karena itu, teman-teman, para bintang sekalian, masih ingat pelajaran kita bahwa Gereja Katolik menekankan sifat perkawinan dalam Gereja Katolik yakni monogami dan tak terceraikan. Para bintang sekalian, dalam Gereja Katolik ada 3 syarat fundamental yang harus dipenuhi untuk membuat sebuah perkawinan itu menjadi sah. Yang pertama adalah adanya konsensus ataupun kesepakatan, persetujuan. Konsensus, kesepakatan ini harus terjadi antara calon pengantin. Harus ada kesepakatan antara pria dan wanita untuk membentuk sebuah rumah tangga. Ada kesepakatan. Karena itu juga dalam kesepakatan ini harus memiliki habilitas, yaitu kemampuan. Kemampuan artinya tidak ada halangan. Tidak ada hambatan yang membuat pernikahan mereka tidak sah. Kita akan membahas nanti apa-apa saja yang menjadi halangan sebuah pernikahan. Dan yang ketiga, harus ada forma kanonika. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa konsensus perjanjian antara pria dan wanita yang tidak ada halangan untuk menikah, itu harus diteguhkan, harus dilaksanakan di hadapan otoritas gereja. Siapa otoritas gereja? Yakni dalam hal ini Gereja Katolik mengakui perkawinan itu sah kalau diberkati oleh diakon, pastor, ataupun uskup. Itu yang menjadi syaratnya. Jadi perkawinan itu harus diberkati oleh diakon, atau pastor, atau uskup. Ketiga syarat ini tidak lepas, tidak berdiri sendiri, tapi menjadi satu kesatuan yang utuh. Dengan adanya konsensus, kesepakatan, berarti pasangan tidak boleh dalam keadaan terpaksa. Para bintang sekalian, mari kita lihat beberapa halangan-halangan perkawinan.
dalam hukum kanonik tahun 83 disebutkan beberapa hal yang menjadi halangan untuk sebuah perkawinan. Yang pertama adalah halangan yang berhubungan dengan martabat manusia. Ya. Apa saja yang termasuk halangan yang berhubungan dengan martabat manusia? Yang pertama adalah umur. Gereja Katolik tidak memperkenankan, tidak menyetujui, tidak merestui perkawinan di bawah umur. Anak-anak tidak boleh diberkati dalam perkawinan. Nah, umur berapa yang boleh? Memang dalam hukum kanonik dikatakan seseorang boleh menikah kalau sudah dewasa, dalam pengertian si perempuan sudah mengalami masa menstruasi, si laki-laki sudah mengalami akil balik, mengalami mimpi basah. Berarti kisaran usia 14-16 tahun. Dalam hukum sebenarnya, hukum gereja itu sah. Akan tetapi, karena gereja kita, gereja Katolik, berada di negara Indonesia, maka gereja juga harus taat terhadap hukum peraturan negara yang mengatakan bahwa perkawinan itu sah apabila si perempuan usianya minimal sekurang-kurangnya 18 tahun dan si laki-laki minimal 21 tahun. Ya, jadi lihat, walaupun gereja mengatakan 14-15 tahun boleh, tapi kita tetap mengikuti hukum negara kita. Ya, tidak memperkenankan perkawinan di bawah usia yang telah ditentukan. Bagi perempuan 18, bagi laki-laki 21 tahun. Yang kedua, halangan yang berhubungan dengan martabat manusia itu terjadinya penculikan. Maksudnya bagaimana? Penculikan ini berarti adanya pemaksaan. Kita harus memahami penculikan dalam arti yang luas. Contoh, si A dan si B menikah karena terpaksa. Ya, dalam pengertian penculikan di sini, si A ini diancam, dia harus menikahi si B karena apa? Karena orang tua si A memiliki utang kepada orang tua si B. Ya, jadi si anak korban harus menikah karena sudah ada untuk melunasi utang. Ini juga termasuk penculikan. Ya. Jadi penculikan bukan dalam pengertian pahami diculik baru dinikah, tidak. Tapi karena ada keterpaksaan tadi. Itu juga termasuk kategori penculikan. Nah, yang ketiga, halangan yang berkaitan dengan martabat manusia itu adanya tindakan kejahatan. Kita juga harus memahami tindakan kejahatan ini secara luas. Kita sudah katakan tadi dalam pelajaran kita sebelumnya, bahwa sifat perkawinan dalam gereja Katolik adalah monogami dan tak terceraikan. Seseorang boleh menikah lagi, ya, yang sudah menikah sebelumnya, dia boleh menikah lagi apabila salah satu pasangannya meninggal dunia. Nah, kejahatan yang dimaksudkan bagaimana? Contoh seperti ini. Si A dan si B sudah menikah. Dan si A ini ingin menikah lagi. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menikah karena masih terikat pernikahan dengan si B. Namun dia ingat bahwa dia bisa menikah lagi apabila salah satu pasangannya meninggal. Maka si A merencanakan atau melakukan pembunuhan terhadap si B. Apakah yang melakukannya si A atau si A menyuruh orang lain untuk melakukan pembunuhan? Ini termasuk kejahatan. Jadi kalau dalam gereja memang dikatakan seseorang boleh menikah lagi kalau pasangannya meninggal. Meninggalnya bagaimana? Harus meninggal secara wajar. Tapi kalau tidak wajar, berarti si pasangan itu terhalang pernikahan karena ada unsur kejahatan. Ya. Yang kedua, halangan impotensi. Impotensi baik si laki-laki maupun si perempuan.
untuk tidak bisa memiliki keturunan. Nah, tadi dikatakan secara kodrati tujuan perkawinan itu ya ini untuk memperoleh keturunan, memiliki anak. Nah, kalau salah satu pasangan impotensi, maka tujuan perkawinan itu tidak terjadi. Maka ini menjadi halangan perkawinan. Namun apakah orang yang sudah tahu dia impotensi, impoten, invalid, bisa nggak menikah? Dalam hukum gereja dikatakan, apabila seseorang itu sadar, tahu bahwa dia impoten, dan sudah mengatakan kepada calon pasangannya, dan calon pasangannya itu menerima kekurangan calonnya itu, maka itu boleh dilakukan. Tetapi kalau impotensinya secara tidak disampaikan, atau katakanlah maksud seperti ini, si A dan si B mau menikah, dan si A sudah tahu bahwa dalam dirinya dia impoten, dan selama pacaran sampai sebelum menikah, si A tidak memberitahukan kepada si B. Dan setelah menikah baru ketahuan, ternyata si A ini sejak awal sudah menikah, sejak awal sudah impoten. Maka perkawinan mereka bisa dianggap tidak sah. Tapi kalau dari awal dikatakan dan salah satu pasangan dan kedua-duanya menerima situasi itu, maka tidak menjadi halangan pernikahan. Yang ketiga, ikatan pernikahan, seperti yang saya katakan tadi di atas. Kalau seseorang masih terikat pernikahan, maka dia tidak boleh menikah lagi. Karena itu dalam gereja kita, dalam gereja Katolik, tidak ada istilah perceraian. Tidak ada juga istilah cerai karena meninggal, tidak ada. Ya, yang meninggal karena meninggal, itu kan cerai namanya. Karena kalau cerai itu berarti unsur secara paksa oleh salah satu pihak. Yang keempat, halangan yang berhubungan dengan ikatan religius. Nah, ikatan religius berarti tentang iman di sini. Apa itu halangannya? Yang pertama itu tahbisan. Seseorang yang sudah menerima tahbisan diakon, tahbisan imamat, tahbisan uskup, mereka terhalang tidak boleh menikah lagi. Selain itu juga kepada kaum religius, para suster, frater, bruder yang mengikrarkan 3 kaul, salah satu kaul itulah kaul kemurnian, mereka juga tidak bisa menikah lagi. Ya. Mereka terhalang karena kaulnya. Ya, kalau mereka mau menikah boleh, tapi jangan di gereja Katolik. Ya. Tapi nanti kita lihat bagaimana solusinya bagi mereka yang sudah menerima tahbisan, yang sudah memegang kaul kekal, masih bisakah menerima pemberkatan di gereja Katolik? Nanti kita akan lihat. Nah, kemudian juga ada beda agama. Ini juga menjadi halangan. Gereja tidak pernah menganjurkan perkawinan beda agama. Para bintang sekalian, harus kita bedakan, ada istilah beda agama, dan ada beda gereja. Perkawinan beda agama contohnya Katolik dengan Konghucu, Katolik dengan Hindu, Katolik dengan Buddha, Katolik dengan Islam, Katolik dengan agama asli. Itu yang dimaksud dengan beda agama. Sementara ada yang satu lagi disebut dengan beda gereja. Contohnya Katolik dengan HKBP, Katolik dengan GKPS, Katolik dengan HKI, atau Katolik dengan Protestan. Itu beda gereja. Nah, itu sebenarnya menjadi halangan untuk perkawinan. Berarti orang yang mengalami beda agama sebenarnya tidak boleh menikah. Tapi kalau sudah terlalu cinta, bagaimana? Bisa nggak ya? Kita akan lihat nanti bagaimana solusinya. Yang kelima, halangan yang berhubungan dengan ikatan etis yuridis, yakni hubungan darah. Ya pasti, baik gereja maupun adat
tidak pernah memperkenankan perkawinan hubungan darah antara abang dengan adik kandungnya, antara kakak dengan adik kandungnya, atau hubungan semenda yang masih memiliki pertalian persaudaraan. Dengan demikian, sebenarnya para bintang sekalian, Gereja Katolik tidak menganjurkan, tidak mengizinkan perkawinan marpariban. Karena apa? Karena perkawinan marpariban itu perkawinan yang masih semenda, masih memiliki ikatan pertalian darah. Kecuali nanti kalau sudah level keempat, sudah bisa menikah. Kemudian kelayakan publik, ya seperti tadi, ya yang sudah menikah atau dia seorang kaum religius, itu kan ada hukum publiknya juga. Nah, halangan pernikahan juga terjadi bagi anak adopsi. Memang, kalau kita cermati, anak adopsi berarti seseorang yang diangkat menjadi anak dan tidak memiliki hubungan darah. Kerap kali orang mengatakan, ya karena ini anak adopsi saya, maka si bapak mau menikahi anaknya atau si ibu menikahi anaknya. Dalam gereja tidak boleh. Kendati pun seseorang itu menjadi anak secara adopsi, secara hukum dia sah menjadi anak suami istri itu. Dan mereka secara hukum memiliki hubungan darah. Nah, jadi sehingga dengan demikian mereka tidak bisa menikah. Para bintang sekalian, tadi kita katakan bahwa banyak beberapa hal perkawinan. Nah, gereja mencoba memberikan beberapa dispensasi pengecualian, keringanan. Nah, tadi salah satunya contohnya halangan pernikahan itu adalah beda agama. Gereja memperkenankan seseorang menikah beda agama apabila ia telah mendapatkan dispensasi yang dikenal dengan nama disparitas kultus. Ya. Jadi kalau ada calon suami istri, si laki-laki si perempuan itu beda agamanya, mereka boleh menikah dan mereka akan mendapatkan yang namanya dispensasi disparitas kultus. Atau kalau ada yang mau menikah beda gereja, boleh setelah mereka mendapatkan dispensasi yang dikenal dengan nama mixta religio. Siapa yang bisa memberikan dispensasi ini? Uskup melalui pastor paroki. Jadi lihat, gereja memberikan kemungkinan kalau ada orang yang sangat mencintai beda agama atau beda gereja, mereka akhirnya boleh menikah setelah mendapatkan dispensasi. Nah, bagaimana pengertian dispensasi ini? Dispensasi disparitas kultus, ya, orang yang menikah beda agama. Syaratnya apa? Orang yang bukan Katolik tadi harus mau diajari, harus mau memeluk agama Katolik tentunya. Awalnya dia tidak Katolik, tapi nanti dia harus menjadi Katolik. Begitu juga dengan mixta religio, yang beda gereja. Salah satu pasangan yang bukan Katolik itu nanti harus belajar untuk menjadi Katolik. Kemudian mereka bisa diberkati dalam gereja Katolik. Itu secara umum. Nah, bagaimana tadi bagi para pastor, diakon, uskup yang sudah menerima tabisan? Tadi mereka kan tidak boleh diberkati di gereja Katolik. Nah, supaya mereka bisa diberkati dalam gereja Katolik, mereka juga harus mendapatkan dispensasi. Ya, untuk para diakon, pastor, uskup, dispensasi ini harus diberikan oleh paus. Selama mereka belum mendapatkan dispensasi dari paus, maka mereka tidak boleh diberkati di gereja Katolik. Tapi kalau sudah mendapatkan dispensasi, maka mereka bisa diberkati dalam gereja Katolik. Sama halnya dengan para
frater, suster, bruder. Kalau mereka sudah mengikrarkan kaul kekal, maka mereka harus mendapatkan dispensasi. Kalau tarekat itu tingkat keuskupan, maka yang memberikan dispensasinya uskup. Tapi kalau kalau kongregasinya tingkat kepausan, maka yang memberikan dispensasi adalah paus. Para bintang sekalian, kita coba lihat lagi kehidupan kaum religius. Si A seorang suster. Dia baru mengikrarkan kaul sementara. Katakanlah dia mengikrarkan kaul sementara biasanya itu sekitar 3 tahunan. Ya, 1 tahun atau 3 tahun. Kita ambil secara umum, dia mengikrarkan kaul selama 3 tahun. Katakanlah suster si A mengikrarkan kaulnya tahun 2020. Nah, tahun 2020 dia mengikrarkan kaul untuk 3 tahun. Tahun 2022 si suster ini keluar. Ya, dia tidak menjadi suster lagi. Apakah dia bisa menikah di gereja Katolik? Jawabnya tidak bisa. Kenapa? Karena dia masih terikat kaul. Dia kan sebelumnya sudah mengikrarkan kaul untuk katakanlah tadi 3 tahun. Berarti tahun 2020 sampai tahun 2023. Ternyata tahun 2022 dia keluar dan mau menikah tidak bisa. Dia boleh menikah apabila setelah lewat tahun 2023. Berarti selesai masa kaul sementara yang tadi. Tapi kalau sudah kaul kekal, ya harus dapat izin dari uskup atau paus. Ya, jadi itu bagi mereka. Ya. Jadi para siswa sekalian, para bintang sekalian, jadi perkawinan itu sekali lagi saya katakan didasari atas kebebasan si laki-laki dan si perempuan. Demikian penjelasan saya tentang perkawinan dalam gereja Katolik. Kalau ada yang kurang mengerti, yang ingin dipertanyakan, silahkan dipertanyakan. Tetap semangat, optimis, dan mari meraih masa depan. Sekian dan terima kasih.